Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang krisis komunikasi mengancam eksistensi institusi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Atika, Diki Hamdani, dan Syafira Natasha. Krisis komunikasi. Krisis merupakan bagian integral dari kehidupan organisasi, baik yang berorientasi profit maupun bukan. Boleh dikatakan, tak satu pun organisasi yang bebas dari yang namanya krisis. Pengalaman sebuah organisasi dalam mengalami krisis beragam adanya. Banyak organisasi yang lenyap dilanda sebuah krisis, dan ada juga sepanjang perjalanan organisasi mengalami krisis. Namun, organisasi atau suatu perusahaan mampu untuk keluar dengan selamat dari krisis tersebut. Hal demikian tergantung jika kesiapan dari organisasi itu bisa melewati krisis meskipun harus mengorbankan banyak energi, waktu, dan biaya. Krisis dapat didefinisikan sebagai keadaan darurat yang tentu saja berbahaya bila tidak dihadapi dengan serius. A. Krisis sebagai habitat kehumasan. Terabaikannya peranan kehumasan dalam menangani krisis memang bukan semata-mata kekeliruan pihak-pihak dengan disiplin dan keahlian lain. Krisis adalah habitat kehumasan, yakni tempat ia lahir dan berkembang. B. Dampak situasi krisis di Indonesia terhadap profesi kehumasan. Dampak krisis moneter pada kehidupan masyarakat Indonesia begitu besar, terutama pada bidang ekonomi. Gugatan terhadap profesi kehumasan. Kepercayaan yang diperoleh sebuah organisasi merupakan modal dasar untuk mendapatkan dan mempertahankan dukungan publik. Tanpa kepercayaan, hampir dipastikan tidak mungkin ditumbuhkan kemauan baik atau goodwill dari publik atau terciptanya saling pengertian yang disebut dengan mutual understanding. Publik yang senantiasa curiga atau sungguh-sungguh tidak percaya lagi dan dapat menjadi lawan pasif maupun aktif yang terus-menerus mengancam eksistensi organisasi. Oleh sebab itu, praktisi kehumasan dituntut senantiasa mengembangkan daya sensitivitasnya terhadap derajat kepercayaan publik, menunjukkan sikap tanggung jawab sosial, dan mewaspadai risiko yang akan diterima. Kekuatan moral. Bagi praktisi kehumasan, perilaku seperti yang ditunjukkan Muhammad SAW seperti saat berkomunikasi menjaga konsistensi antara ucapan dan juga perkataan, mengutamakan persuasi dari paksaan, bersikap berani berbicara di atas kebenaran. Hal demikian merupakan benteng sekaligus senjata untuk mencapai tujuan secara optimal. Praktisi kehumasan lebih percaya diri melakukan sosialisasi ke dalam kehidupan organisasi untuk membangun budaya dan perilaku organisasi yang juga concern terhadap moral. Kehumasan krisis, sebuah identitas. Meskipun disiplin ilmu kehumasan melihat krisis dengan kacamata yang hampir sama dengan disiplin ilmu manajemen, sosial teknis kinerjanya berbeda. Secara teknis kinerjanya berbeda. Dalam pendekatan manajemen, tidak dikenal penggunaan press release atau publisitas walaupun fungsi komunikasi diakui. Anatomi krisis. Krisis dapat terjadi akibat komplikasi di tiga lingkaran, internal dan eksternal. Dengan memperhatikan ruang-ruang terjadinya komplikasi yang melahirkan krisis, pemahaman kehumasan terhadap krisis menjadi lebih anatomis dan terstruktur. Komplikasi tersebut boleh dianalogikan sebagai trouble pada hard disk komputer akibat serangan virus sebagai berikut. A. Kolek 1, buntut kekurangpekaan. Komplikasi yang terjadi di lingkaran eksternal pada dasarnya merupakan gejolak yang terjadi di ruang yang masih berada di dalam kontrol organisasi. B. Koleks 2, serangan umum. Komplikasi yang terjadi pada lingkaran eksternal 2 adalah badai yang terjadi di luar kontrol organisasi. Prakondisi bagi komplikasi internal. A. Fleksibilitas. Organisasi yang fleksibel adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. B. Diskriminasi. Diskriminasi merupakan sifat yang membeda-bedakan, terutama orang dengan alasan yang subjektif, seperti gender, etnis, dan agama. C. Miskomunikasi. Merupakan timbulnya karena ketidaklancaran arus komunikasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketidaklancaran komunikasi terjadi antara lain karena struktur organisasi yang terlalu menekankan spesialisasi sehingga setiap bagian atau sektor cenderung tertutup. D. Penyalahgunaan kekuasaan.
Penyimpangan dari kewenangan formal baru dianggap legitimate kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang bersifat memaksa. Misalnya, seorang pemimpin boleh saja mencampuri urusan karyawan dengan suami atau istrinya kalau kedua-duanya bekerja di tempat yang sama. Disiplin. Disiplin berkaitan erat dengan pelaksanaan pekerja secara langsung dan bertanggung jawab. Ketidakdisiplinan merupakan ancaman langsung bagi kinerja organisasi. Nepotisme. Nepotisme adalah kecenderungan mengangkat kerabat ke posisi penting di dalam organisasi. Perbedaan kultur. Perbedaan kultur merupakan sisi positif sekaligus negatif. Positifnya, anggota dapat saling belajar. Dominan struktural adalah dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Biasanya yang dominan adalah kelompok yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, sementara lain yang jauh dari lingkungan itu mengalami marginalisasi. Tingkat bahaya krisis. Yang pertama, tingkat kronis. Krisis sangat berbahaya ini muncul akibat kombinasi koleks 1 dan koleks 2. Organisasi yang mengalami KRISPA telah kehilangan kepercayaan publik lebih dari 75% dan relatif stabil. Yang kedua, tingkat serius. Kripadi. Di tingkat ini, organisasi kehilangan kepercayaan publik 35% hingga 75%. Organisasi yang mengalami Kripadi sangat banyak jumlahnya. Hal ini terjadi ketika citra organisasi cenderung buruk. Yang ketiga, tingkat waspada. Kriseita timbul akibat salah satu komplikasi di lingkaran internal, eksternal 1, dan atau eksternal 2. Krisetia kurang berbahaya karena ia baru pada tahap awal dari sebuah krisis yang lebih parah. Organisasi yang mengalami krisetia kehilangan kepercayaan publik sampai dengan 35%. Krisis mengancam eksistensi institusi. 3 akibat esensial sebuah krisis bagi institusi atau organisasi. Yang pertama, krisis dapat mengancam legitimasi dari organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, krisis dapat membaik seluruh misi strategis organisasi. Dan yang terakhir, krisis dapat menimbulkan dampak pada tingkat individual, sebab krisis dapat merusak dunia subjektif orang, seperti cara pandang terhadap dunia dan diri sendiri.